Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemisahan Dijen Pajak dari Kementerian Keuangan kembali mencuat. Wacana itu masuk dalam program dua bakal calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Keduanya ingin merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden. Negara yang sudah memiliki badan khusus penerimaan negara itu antara lain Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, hingga Australia. Badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan dinilai akan lebih memiliki kewenangan luas dalam pengambilan keputusan pajak dan koordinasinya pun bisa lebih fleksibel karena langsung di bawah presiden dibandingkan sekarang yang semuanya harus melalui Kementerian Keuangan. Nah, apa komentar Anda mengenai pemisahan Dijen Pajak dari Kementerian Keuangan ini dan membentuk badan penerimaan negara yang ada di bawah langsung presiden? 633-9160 WhatsApp call 0816-924-924. Ya, menurut pendapat saya sebenarnya nggak perlu ya, tidak harus di bawah presiden ya. Dia hanya bagi-bagi aja. Cukup Menteri Keuangan karena supaya bisa mengatur anggaran ya. Jadi dari sana bisa langsung diketahui. Jadi tidak harus presiden. Terima kasih. Kalau menurut saya saat ini ya, selama inilah di bawah Kementerian Keuangan sudah cukup baik. Kan pemimpin nasional itu atau calon pemimpin negara itu kan harus membicarakan visi misi dan sesuatu yang lebih besar, yang lebih kreatif. Kalau hanya dipisahkan saja, Dirjen Pajak itu dibentuk menjadi badan penerimaan negara BPN itu di bawah presiden langsung, menurut saya itu ya bisa menimbulkan masalah problem baru, ya kan, integritas dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sekarang di bawah Kemenkeu juga sudah cukup bagus. Oknum-oknum tertentu ya memang harus diberantas, dibasmi. Indonesia itu mau maju seperti negara-negara yang akhir-akhir ini baru maju. Itu justru yang paling penting itu menurut saya adalah pemberantasan korupsi. Itu yang harus tiga paslon itu terus mengumandangkan dan berjanji bahwa akan melakukan pemberantasan korupsi. Undang-undang tentang pemberantasan korupsi itu diperkuat dan segera disahkan yang undang-undang baru itu. Habis itu berikutnya hilirisasi. Semua paslon itu harus komitmen untuk lakukan hilirisasi, melanjutkan hilirisasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Berikutnya baru anak-anak bangsa itu semua dikasih sekolah yang tinggi, dikasih beasiswa supaya melakukan penemuan yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Baru bicara kemudiannya itu adalah kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu yang urgent dan paling penting. Nomor satu pemberantasan korupsi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau hanya ini dipisah atau tidak dipisah, itu menurut saya nomor sekian ya. Yang penting kontrol orangnya yang baik, ada fungsi kontrolnya. Kalau misalnya korupsi yang harus dibabat habis, agar Indonesia bisa mencapai bonus demografi, lalu mencapai Indonesia emas di tahun 45. Demikian, terima kasih. Yang penting, yang seperti yang Bapak yang tadi itu barusan itu, yang penting korupsi harus diberantas, mau di bawah pengawasan siapapun tuh sama, yang penting punya niat mau berantas korupsi, itu aja. Kalau korupsi tetap ada, mau di bawah pengawasan siapa tuh percuma, nggak ada artinya. Korupsi dibasmi, yang koruptor dihukum mati, itu aja. Saya sependapat dengan kedua Bapak yang tadi. Kedua capres yang menginginkan perubahan itu jangan terlalu tinggi deh. Singapura itu udah settle, negara lain udah settle untuk untuk hukumnya. Negara kita itu bang pilih. Yang paling penting capres itu satu, bagaimana korupsi itu dihukum mati atau dimiskinkan. Jangan ngacak-ngacak yang sudah bagus gitu loh. Hukumnya aja sudah nggak jalan. Itu aja deh, jangan terlalu halusinasi. Terima kasih. Ya, lagi-lagi kita dipertontonkan flexing kekuasaan. Belum lama kita di flexing kekuasaan ditontonkan juga kan. Kami belum jadi saja sudah mewacanakan flexing kekuasaan, mengubah-ubah. Ya kembali lagi saya bilang, ini sama aja membuat bancakannya lebih besar lagi nih kalau dibuat suatu badan atau lembaga
Jadi gampang tinggal comot aja tuh uang tuh kalau mereka misalnya petingginya perlu, wah ambil dulu saja tanpa ada grup 1, grup 2 harus ini kan. Jadi kembali lagi mempermudah segala-galanya. Ini flexing ini memang lagi ngetren, kekayaan flexing. Nah sekarang belum jadi kekuatan penguasa aja sudah menunjukkan flexing. Yang sudah flexing saja mereka menunjukkan kita hanya ketawa-ketawa saja ngeliat seolah-olah mereka jadi raja. Nah sekarang ini belum jadi saja sudah menunjukkan kekuasaan mereka, mereka bisa mengatur-ngatur. Jadi kembali lagi memudahkan mereka segala sesuatunya itu. Jadi untuk mengambil uang-uang rakyat ini, kalau benar nggak apa-apa, tapi kalau disalahgunakan, aduh, gimana ke depan Indonesia ini? Kembali lagi saya bilang, kasihan founding father kita ini. Harusnya 78 tahun Indonesia merdeka ini maju dan bangkit ke depan. Ini malahan ke belakang bangkitnya. Gosot kita ini. Sampai segala flexing kekuasaan gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Iya, pendapat tadi kemungkinan saya setuju. Memang benar ya, pengelolaan di negara ini yang berkaitan dengan keuangan, misalnya pajak dan sebagainya, itu memang rata-rata pengalaman selama ini selalu saja ada korupsi, dan memang ada saja korupsi yang dilakukan, dan penegakan hukumnya juga kurang meyakinkan rakyat, kurang memuaskan rakyat, kurang adil, kurang jujur, kemungkinan seperti itu. Ya contohnya seperti kasus kemarin yang di Kemenko, kemungkinan ada dugaan korupsi 349 triliun rupiah. Itu kan tidak jelas gimana penegakan hukumnya. Ini ada bentuk badan baru, lembaga baru yang terpisah dari Kementerian Keuangan, belum tentu menjamin nanti setelah uang pajak dikumpulkan itu akan tidak dikorupsi. Kemungkinan tidak menjamin sama sekali. Berganti presiden juga kemungkinan masih sama saja seperti ini. Dan kita tahu kan makan siang bareng kemarin, kemungkinan semuanya itu sudah satu kelompok penguasa semua, yang oposisi dan bertahan sebenarnya seperti itu. Jadi ya kompetisi demokrasinya ya kemungkinan ya pura-pura atau bersandiwara, kemungkinan seperti itu. Diganti saja keadaannya akan begini juga, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Indonesia tuh paling enak jadi pejabat, orang hukum, ada sangkutan apa hukum, presiden. Kalau pengusaha kan mikirin masukin barang, jual barang nggak laku, bocuan. Kalau pengusaha kan pejabat nggak usah masuk kantor, gajian terus. Ya nggak, masuk telat, nggak apa, masuk kantor main HP. Lagi sekarang cari presiden, belum jadi presiden dan mikirin duit tuh. Belum lagi nanti ada undang-undang dirobah-robah. Waduh, kalau terjadi presiden Indonesia, hukumnya semua peraturan bisa marut kali. Sedih bangsa ini. Kalau saya sih udah tahu, ya gitulah. Mau diapain? Mudah-mudahan yang terpilih deh. Kacau semuanya. Presiden tuh jagain negara ini. Presiden tuh harus berjiwa nasionalisme, menjunjung tinggi Pancasila, menjaga kesatuan dari Sabang sampai Merauke, bukan pikirin pajak-pajak. Pajak tuh suruh ngurus Menteri Keuangan, bisa diperiksa, bisa dilihat juga sama yang lain. Bukan presiden, ngurusin aja negara ini, dilihat supaya dari Sabang sampai Merauke itu tetap menjadi negara Indonesia yang kaya raya. Dan gitu presiden tuh harus perintahkan yang sekolah-sekolah tuh di desa-desa dibangun sekolahnya, dididik murid itu anak-anak bangsanya. Ya itu kalau omanya masuk sekolah nggak bayar, uang sekolah nggak bayar, tetapi buku mahal, baju mahal, bagaimana itu? Itu harus disubsidi juga biar supaya harus sekolah, biar pandai, biar nggak ditipu-tipu sama orang luar. Jadi kalau pintar gitu anaknya hebat. Yang masa depan tuh yang kepake itu teknologi, semua, yang IT, yang itu kuliner juga bisa. Jadi itu juga yang berada itu salah-salah juga masih kepake, yang lain sudah tidak kepake. Mencerdaskan rakyat bangsa ini, itu aja. Kalau di US atau Singapura itu kan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya, sistem hukumnya semuanya udah bagus ya. Kalau Indonesia mau mencoba seperti itu boleh, tapi sistem hukumnya di Indonesia dulu dibetulin. Kalau menurut saya sih selama sistem hukumnya masih kayak begini ya, mendingan tetap aja di bawah Menteri Keuangan. Apalagi Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani itu yang saya lihat sih selama ini cukup bagus lah ya, pengelolaannya udah cukup bagus lah. Kalau yang ketangkep itu kan anak buahnya juga nggak dilindungi sama dia. Siapa aja yang salah di bawahnya Ibu Sri Mulyani ditangkepin semua ya. Jadi kalau menurut saya sih udah seperti sekarang aja, nggak usah diubah-ubah. Cuman yang penting tuh penegakan hukumnya lebih bagus lah. Itu aja, terima kasih.
Ya buat saya, kalau keadaan seperti sekarang di mana menterinya adalah Ibu Sri Mulyani, wah itu udah top nomor 1, tidak ada tandingannya. Ibu Sri Mulyani yang bekas Direktur World Bank, jadi integritasnya, loyalitas luar biasa untuk keuangan negara. Dan kemudian berikutnya, kalau nanti tetap Ibu Sri Mulyani, nggak usah dipisah-pisah. Tapi kalau menterinya bukan Ibu Sri lagi, terus presidennya juga muka baru, apalagi ada satu calon presiden yang kelihatannya wah haus dan lapar, rusaklah negara ini kalau menurut saya. Kalau memang ada otoritas utama ada di tangan presiden, dan presidennya bukan yang sekarang ini. Terima kasih. Saya kira kebijakan untuk mengutak-atik lembaga ini tidak banyak memberi fungsi ya. Kita lihat pembentukan KPK aja ya. Dulu sebelum sekarang ini, dulu mereka berdiri sendiri loh. Punya anggaran sendiri, mereka kelola sendiri. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kepala KPK-nya bermain mata, main badminton tapi bawa kardus. Kayak begitu itu kita udah jamak ngelihat ya. Bahwa dibikin Dijen Pajak berdiri sendiri itu apa bisa mengurangi kong kali kong itu? Ya, kita tahu bahwa tax ratio ini Bu SMI cukup bagus, tapi pertahanannya jebol juga. Pegawainya kaya raya, kayak sultan. Malah istrinya, keluarganya berflexing, pameria di medsos ya. Jadi ini yang harus dikurangi. Apakah bisa begitu kalau itu sudah berdiri sendiri? Kalau enggak ya percuma aja, cuma menaikkan tarif mereka ya, tarif nego. Oh ini kita udah sendiri nih, mau dapat sertifikat bersih mesti segini. Jadi percuma. Kalau saya yang jadi presiden memang tepat uangnya kepada saya yang pegang, Bu. Tapi kita hidup kan bernegara, berbangsa, dan berwakil rakyat, parlemen. Memang banggar keuangan aslinya harus banggar yang pegang, Bu. Kalau seumpamanya dipegang pemerintah kan tumbuh dari partai dan independen. Artinya dilepas itu uang. Nah jadi menurut saya lebih bijaknya tepatnya Bu Sri Mulyani dengan menteri luar negerinya, investasinya segala macamnya, itu auditnya lebih jelas. Kalau perlu bicaranya jangan dibilang banggar yang dipegang presiden. Nah, harusnya dia mau merubah ke perdana menteri. Itu sistem. Begitu. Kurang sepakat tuh kalau di bawah presiden. Karena apa? Tidak ada penghalang lagi. Presiden tuh langsung ambil duit. Apalagi kalau presidennya rakus, wah lebih repot gitu. Jadi harus ada penghalangnya, itu dia harus melalui jalur-jalur menteri segala macam. Karena ini masalah duitnya ini triliunan, bukannya uang sedikit. Jadi ini terjadi jebakan Batman, itu bahayanya di situ. Jadi dia mau cari dananya yang paling banyak kayaknya melalui pajak. Nah, itu nggak benar itu. Negara atau calon presiden ingin memperkuat penerimaan negara dalam hal pengumpulan itu tidak perlu membuat badan baru ya. Karena sekarang dengan dia di bawah Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak pun dia juga cukup sinergi dengan dirjen-dirjen lain yang ada di bawah Kementerian Keuangan, misalnya Dirjen Bea Cukai, dan pengelolaan aset negara, perbendaharaan dan seterusnya. Jadi secara penempatan struktur itu udah cukup benar. Namun yang harus dilihat adalah bagaimana kinerja dari Dirjen Pajak ini, baik itu dari sisi penegakan peraturan maupun pelayanannya kepada wajib pajak. Misalnya, saat ini kita lihat pajak ini cara mereka membidik pajak itu yang paling mudah kan untuk menaikkan TPN, yang akhirnya juga membuat ekonomi menjadi lemah. TPN itu dari 10% jadi 11%. Ini kan langkah yang mematikan buat rakyat gitu, dan juga buat produksi-produksi yang lain, manufacturing. Begitu juga kalau ini dinaikkan dan seterusnya. Oleh karena itu memang Dirjen Pajak ini harus diisi orang-orang yang punya hati nurani,
supaya satu, uangnya jangan ada di oknum-oknum yang korupsi seperti Alut dan sebagainya. Yang kedua juga jangan lagi diisi oleh orang yang oknum yang kong kali kong dengan wajib pajak besar, sehingga penerimaan pajak itu sebenarnya tidak mencerminkan potensi dari wajib pajak besar. Yang dihajarnya hanya wajib pajak kecil. Jadi mungkin Dirjen dan eselon 1, eselon 2 ini harus diganti dengan orang-orang yang punya integritas, daripada harus punya badan baru nanti undang organ tunggal lagi, pesan coffee break lagi untuk acara-acara seremonial seperti ini. Ujung-ujungnya sama juga kalau diisi oleh oknum penipu. Terima kasih. Menurut pendapat saya mungkin kan wong presiden yang mengurusi pendapatan negara, ngurusi negaranya aja repot itu. Ya itu sudah kan dulu kan satu pintu, dari pajak satu pintu, perizinan satu pintu, sehingga kepercayaan kan sudah di Departemen Keuangan, tinggal dirjennya aja kerjasama dirjen sinergi dirjen satu sama yang lain sehingga sinkron. Untuk pengawasan, yang penting kan pengawasan harus terbuka. Jadi pendapatan negara non BPN berapa, pendapatan negara lainnya itu berapa. Jadi kan sama-sama mengetahui, sudah dipercayakan sama menteri, ya mungkin dari paslon dua paslon itu mungkin kurang percaya pada menterinya, ya itu kan bisa dibicarakan terbuka satu sama lain. Yang perlu dibicarakan adalah pendapatan pajak dari PBB itu loh. PBB ini itu kadang-kadang kasihan di daerah itu. Tanah harus dipajaki, padahal lahan tidur itu kan mestinya saya usul kalau bisa itu PBB di bawah 500.000 dibebaskan aja, kasihan rakyat kecil itu. Saya cenderung kurang setuju, karena tugas presiden itu sudah banyak sekali. Jangan diberi beban yang bisa dikerjakan orang lain. Kasihan nanti presiden itu, siapapun dia presidennya akan menjadi sasaran tembak kalau tidak tercapai pendapatan pajaknya dan sebagainya. Udah, sistemnya sekarang diteruskan saja, tidak perlu berubah banyak-banyak, tinggal milih orangnya betul supaya output kerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Ini orang-orang yang berintegritas dan berjiwa nasionalis. Demikian masukan saya. Saya sih sangat tidak setuju ya. Ini jabatan presiden dan wakil presiden ini di Indonesia ya, lebih ke arah jabatan populis, jabatan politik, bukan jabatan yang benar-benar kompeten di bidangnya. Jadi buat presiden tuh memang udah banyak kerjaan, masih mau ditambah lagi kerjaan duit. Waduh, itu saya nggak bisa bayangin ya, itu nanti akan dipakai dengan semena-mena atau banyak pembisik-pembisiknya yang ngasih bisikan yang salah. Sekarang ini sudah baik di bawah Kementerian Keuangan. Biasanya Kementerian Keuangan ini kan the right man on the right place. Yang kali ini woman ya, bukan man ya. Dan itu memang sudah diakuin dunia. Kali ini Bu Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangan, dia sekaligus mengurusin pendapatan negara termasuk pajak. Nah kalau diganti sama jabatan populis, maaf misalnya kayak wakil presiden yang sekarang, itu saya belum pernah dengar loh wakil presiden yang sekarang ini kerjanya yang signifikan tuh apa gitu loh. Apalagi kalau nanti dijadiin pegang urusan pajak, waduh kacau lah saya pikir. Kita sih rakyat tetap aja kena pajak ya, itu nggak ada masalah. Cuma uang yang kita bayar pajak ini kemana, itu yang jadi masalah utamanya. Ini bukannya saya mau menuduh atau gimana. Kalau misalnya semuanya langsung dibawa presiden itu seakan-akan jadi nggak ada yang lain yang boleh tahu. Jadi bisa juga dia balas budi atau apa sama yang mendukung dia pas pemilihan dengan ngurangin pajak atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kan semuanya nggak banyak yang tahu, itu aja sih.
Oke, makasih. Ya, sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.